Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok BA akan mempresentasikan bab 3 yang berjudul Munafik dan Keras Hati Takkan Pernah Maju. Bab ini mengingatkan kita bahwa sifat munafik dan keras hati hanya akan menjauhkan seseorang dari kebenaran dan kemajuan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Berikut ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, munafik, yang kedua keras hati, dan yang ketiga keras kepala. A. Munafik. Pengertian munafik adalah sifat tercela yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang munafik senantiasa menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan yang mereka lakukan. Di dalam Al-Quran mengklasifikasikan manusia berdasarkan akidahnya menjadi 3 golongan. Mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang kafir, dan orang-orang yang munafik. Perbuatan munafik adalah salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Artinya, di antara manusia yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang mukmin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 8. Ada 3 ciri utama orang munafik. Yang pertama yaitu suka berdusta atau berbohong. Orang munafik sering mengatakan hal yang tidak sesuai kenyataan. Yang kedua adalah ingkar janji. Mereka sering tidak menepati apa yang sudah dijanjikan. Yang ketiga yaitu berkhianat. Artinya ketika diberi amanah atau kepercayaan, ia tidak menjalankannya dengan baik. Cara menghindari sifat munafik: A. Selalu bersyukur. Rasa syukur menumbuhkan keikhlasan dan kejujuran sehingga seseorang terhindar dari sifat berpura-pura dan keluh kesah. B. Menepati janji. Menjaga janji mencerminkan integritas dan keimanan. Mengingkari janji termasuk ciri kemunafikan yang harus dihindari. C. Berdoa agar terhindar dari sifat munafik. Doa membantu menjaga ketulusan hati dan memohon perlindungan Allah agar dijauhkan dari sifat munafik. D. Jangan malas beribadah. Ibadah yang tekun memperkuat iman dan mencegah munculnya perilaku tidak konsisten antara ucapan dan perbuatan. Kalian tahu nggak? Aku tadi ketemu sama Kak Aiden. Dia ganteng banget ya. Jadi pengen aku pacarin. Gas Mei, aku dukung kalau kamu sama dia. Mending jangan deh Mei. Kamu nggak tahu apa kalau dia itu red flag, suka kasar. Jangan deh kalau kata aku. Apa sih kamu ya? Temen lagi jatuh cinta bukannya didukung. Iya ya, biarin aja kali. Kak Aiden kan famous. Siapa tahu Mei bisa dapetin hatinya. Apa salahnya sih suka sama orang? Aku kan cuma kasih saran. Santai aja kali. Mei, Mia mana ya? Nggak tahu, udah pulang kali. Tumben duluan gak bilang-bilang. Mei, itu kan Mia. Kok dia boncengan sama Aiden? Anjir, pantas dia ngelarang aku buat deket sama Kak Aiden. Ternyata dia yang red flag. Dasar munafik. Untuk poin yang kedua yaitu keras hati. Yang pertama, macam-macam hati. Atas dasar ini, hati terbagi kepada 3 jenis, yaitu hati yang sehat, qalbun salim, hati yang mati, mayit al-qalb, dan hati yang sakit, marid al-qalb. Untuk poin yang pertama, hati yang sehat, qalbun salim. Qalbun salim adalah qalbun yang berilmu, mengetahui bahwa Allah itu adalah kebenaran. Hari kiamat itu pasti tiba tanpa keraguan, dan Allah akan membangkitkan siapa saja yang ada di dalam kubur. B. Hati yang mati atau mayit al-qalb. Adapun jenis hati ini merupakan kebalikan dari hati yang pertama, yaitu hati yang mati tidak ada kehidupan di dalamnya. Hati seperti ini tidak mengenal Tuhannya, tidak menyembahnya, tidak melaksanakan perintahnya, tidak mencintainya, dan tidak ridho kepadanya. C. Hati yang sakit atau marid al-qalb. Jenis hati yang berikut ini yaitu merupakan hati yang hidup tetapi mempunyai penyakit. Dia mempunyai materi yang saling tarik-menarik
Poin yang kedua, tanda-tanda mulainya mengerasnya hati. A. Bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan serta meremehkan kemaksiatan. B. Tidak mau terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. C. Tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah, dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Tidak merasa takut akan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk poin yang ketiga, yaitu sebab-sebab kerasnya hati. Hati menjadi keras tentu ada penyebabnya. Adapun sebab-sebab kerasnya hati diantaranya adalah sebagai berikut. A. Kemusyrikan, kekufuran, dan kemunaikan. B. Melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Makan dan tidur berlebihan. D. Banyak melakukan dosa. E. Lalai dari ketaatan. Untuk poin yang keempat, yaitu obat hati yang keras. Orang yang hatinya keras memiliki obat agar dia bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah hal-hal yang dapat melunakkan hati. A. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu meningkatkan keimanan. B. Banyak mengingat Allah atau zikir dan membaca Al-Quran. C. Belajar ilmu agama. D. Berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk dengan doa. Poin C, yaitu keras kepala. Keras kepala adalah sifat psikologis berupa tekad kuat yang terlalu kaku, tidak fleksibel, dan sulit menerima masukan atau nasihat dari orang lain. Sifat ini membuat seseorang sulit diarahkan dan menimbulkan masalah dalam hubungan sosial maupun ibadah. Ciri-ciri orang keras kepala. Yang pertama, memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan meski salah. Yang kedua, bersikeras melakukan sesuatu meski dilarang. Yang ketiga, menilai ide orang lain dianggap buruk. Dan yang keempat, tidak mau berkompromi dan mengabaikan perasaan orang lain. Kemudian, dampak negatif keras kepala yaitu membuat seseorang sulit diarahkan, menimbulkan kerugian dan kekecewaan, merusak hubungan sosial, dan terakhir menghambat perkembangan diri. Berikut contoh keras agak kepala. kelihatan sepi ya dari biasanya. Apakah kalian ada melihat pelanggan, teman-teman? Nah, itu ada pelanggan satu. Terima kasih, teman-teman. Halo, Mas Kadang es yang manis. Es sirup manisnya satu ya, Bang? Siap, Neng. Bang. Bang ngapain tuh, Bang? Neng mau pecahin es. Tadi lupa saya bawa palu untuk pecahin esnya. Gara-gara bangun kesiangan tadi, Neng. Jangan di situ, Bang. Nanti roboh tuh tiangnya. Mana aja, Neng? Kuat ini mah. Nih, lihat ya. Kan udah saya bilangin. Thank you, Elmore. Go!